Civilizers, balik lagi bareng aku Salwa di Obras Kupas Tuntas. Nah, di episode kedua kali ini kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari Civilizers mengenai departemen-departemen yang ada di Himatex. Nah, di episode 1 kemarin kita udah langsung tanya jawab bareng Presidium dan 4 departemen lainnya. Sesuai yang aku bilang di episode 1 kemarin, kalau di episode 2 ini kita bakal lanjut tanya-tanya lagi bareng 4 departemen lainnya yang gak kalah keren dari departemen sebelumnya di episode pertama. Nah, kita bakal kupas tuntas tentang peran mereka, cerita di balik layar, serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi. So, pastikan kalian dengerin sampai habis, karena siapa tahu obrolan hari ini bakal memotivasi kalian untuk lebih aktif di himpunan. Nah, langsung aja, kini kita udah ditemenin dari departemen yang pertama, yaitu Departemen Advokasi. Nah, sebelumnya boleh nggak sebelum kita langsung tanya-tanya dulu tentang Departemen Advokasi, boleh nggak nih sebelumnya kenalan dengan siapa, nama, dan di Himatex itu sebagai apa? Oke, mungkin dimulai dari gua di sini Raffi Wedin Ramadan, gue sebagai Kepala Departemen Advokasi. Oke, gue Vina Vinanda, di sini gue sebagai Sekretaris Departemen Advokasi. Nah, jadi karena kemarin di sosial media di Himatex itu udah ngasih untuk Civilizers nih tanya-tanya tentang departemen yang ada di Himatex. Nah, kebetulan ini kita udah langsung ditemenin sama Departemen Advokasi. Jadi untuk kalian Civilizers yang udah kasih pertanyaan buat Departemen Advokasi ini, kayaknya hari ini bakal dijawab ya Kak ya. Pasti. Kalau gitu kita langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama aja mungkin ya. Boleh. Isu-isu utama yang sedang menjadi fokus advokasi kalian di tahun ini tuh apa sih Kak? Boleh nggak diceritain nih? Langsung berat ya pertanyaannya. Langsung ke inti. Jadi isu-isu utama yang menjadi masa-masa advokasi untuk tahun ini itu yang pertama itu ada kerja praktek ya atau KP. Yang dimana kita tahu sendiri sekarang ini kita ada di zaman efisiensi. Yang dimana artinya proyek-proyek besar itu dia terhenti karena ada efisiensi anggaran dana kan. Nah, jadi dari situ makanya gimana cara mahasiswa ini untuk dapetin KP itu. Lalu selain itu di advokasi juga kami fokus pada kayak fasilitas seperti proyektor, AC dan lain-lain gitu. Jadi jika teman-teman ada yang memiliki keluhan itu bisa lapor ke kami dari Departemen Advo gitu. Nah, ini kan tadi yang disebutin sama Kak Raffi tuh kalau mahasiswa itu punya keluhan bisa langsung ke Departemen Advokasi. Kebetulan di pertanyaan kedua ini ada pertanyaan, kalau ada mahasiswa yang punya keluhan itu harus lapor kemana dulu sih Kak? Boleh nggak diceritain step-stepnya biar laporan ini diterima gitu sama pihak kampus melalui Departemen Advokasi? Oke, mungkin ini bakal udah jawab ya. Jadi kalau untuk laporan itu, kami dari Departemen Advokasi itu setiap bulannya mengirimkan Google Form kepada mahasiswa teknik sipil. Seperti itu. Nanti mahasiswa menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut ke dalam Google Form tersebut. Nah, nantinya Google Form itu bakal kita rekap selama 1 bulan sekali itu. Nah, untuk penyampaiannya nanti kita bakal ngadain forum group discussion ya Kak. Salah satu Prokja Advokasi seperti itu. Yang kemarin juga udah kita laksanain ya. Mau nambahin dikit mungkin dari sih. Untuk penyampaian masalah itu kita lihat dari urgensinya dulu. Jika emang urgensinya terlalu besar atau terlalu urgent itu bisa langsung hubungin WA kami. Tapi jika itu emang masih tidak terlalu urgent itu bisa lewat Google Form tadi itu. Jadi kalau melihat dari urgensinya dulu gitu ya, urgensinya dulu. buat Civilizers yang emang udah keluhan ini terlalu urgensi bisa langsung hubungi Kak Raffi ataupun Kak Vivi gitu ya. Nah, ini kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga mungkin ya Kak. Apa pesan dari Advo untuk seluruh mahasiswa agar lebih peduli terhadap isu-isu di kampus? Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki masalah atau mengetahui teman ada masalah bisa langsung lapor ke Advo. Jika teman-teman itu pemalu bisa dibantu gitu Kak Advo. Kita juga di Google Form itu untuk menyampaikan kepada pihak jurusannya itu tidak akan menyebutkan nama. Ya, jadi semuanya stay private di situ. Jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir. Jadi pokoknya dari kami nyampein ke jurusan itu hanya keluhannya saja. Ya, keluhannya aja. Jadi tanpa tahu gitu ya Kak siapa yang mau. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Kak Raffi, Kak Vivi udah menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari Civilizers mengenai Departemen Advokasi. Nah, seru banget ya ngobrol bareng
Departemen Advokasi. Banyak hal yang mungkin selama ini gak kelihatan tapi ternyata perannya besar banget loh teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke departemen berikutnya yang gak kalah penting dan pastinya punya cerita seru juga. Kita lanjut ke departemen kerohanian dan keolahragaan. Nah, kita sekarang udah ditemani langsung sama departemen yang kedua, yaitu Departemen Kerohanian dan Keolahragaan. Nah, sebelum kita lanjut tanya-tanya sama departemen yang biasanya disebut Departemen K2, boleh nggak nih kita kenalan dulu dengan siapa, nama, dan jabatan di Himatex itu sebagai apa? Siap. Gua sebagai Ketua Departemen Olahraga dan Rohani, Angga Ronda Kurniawan. Dan gua Siti Hari Jamilia sebagai Sekretaris Departemen K2. Nah, kita sekarang udah ditemenin sama Departemen K2. Jadi Civilizers kemarin udah tanya-tanya di sosial medianya Himatex tentang departemen-departemen yang ada di Himatex. Nah, kita langsung aja kali Kak lanjut ke pertanyaan yang pertama. Dari K2 kan lagi ada prokja nih yang namanya Portex. Nah itu pas pelaksanaannya gimana nih, bisa nggak Kak diceritain sekaligus menjawab pertanyaan dari Civilizers? Di Portex ini kita kan pelaksanaannya pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari berarti? 3 hari. Ya. Yang di hari pertama itu ada badminton, terus di hari kedua ada basket dan futsal, dan terakhir hari Minggu yaitu futsal, final futsal. Untuk pelaksanaannya di basket sendiri itu kita terdiri dari 32 tim yang habis itu dieliminasi menjadi 16 besar sampai menuju final. Selanjutnya di basket sendiri itu kita memiliki beberapa tim yang udah masuk daftar yang akan dilaksanakan hari ini pada sore ini. Untuk pelaksanaannya nanti kita akan laksanakan di lapangan basket Unila Jam 3 sore. Itu pesertanya dari untuk peserta sendiri dari mahasiswa Himatex yaitu angkatan 23 dan 24. Kemudian ada angkatan-angkatan lainnya yaitu 22, 21, 20 maupun 19. Dan kami juga mengundang alumni-alumni Teknik Sipil Unila. jadi untuk Portex ini untuk peserta sendiri itu jadi dari sivitasnya Teknik Sipil ya Kak? Iya. Selanjutnya kan ada futsal. Nah, futsal ini puncak acara dari Portex ini yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu juga setelah basket. Setelah basket yang pada hari ini kita lakukan fase grup, penyisian fase grup itu yang ada di beberapa tim yang udah terdaftar di dalam Portex ini. Selanjutnya di hari Minggu itu ada babak penyisihan. Di babak penyisihan sampai puncaknya di final. Mungkin itu dari futsal Portex. Ada tambahan? Atau kita lanjut ke pertanyaan kedua? Lanjut aja mungkin ya. Bagaimana nih biar balance antara kegiatan fisik dan spiritual dalam satu departemen? Karena kan departemen K2 ini kerohanian serta keolahragaan. Nah itu gimana biar balance gitu Kak? Boleh diceritain, dijawab? Di K2 tersendiri kan ada 2 divisi, Benar. yaitu rohani Sama olahraga. olahraga. Nah, di 2 divisi ini kita mempunyai tupoksi prokjanya masing-masing. Ya, olahraga itu bersifat sportivitas, bentuk kekeluargaan, terus rohani itu ada bentuk spiritual. Nah, kita itu nggak mecah kedua departemen, 2 divisi ini. Kita menyatukan 2 divisi ini, jadi nggak mandang lo ini di olahraga gitu, lo ini di rohani. Tapi kami menyatukan 2 divisi ini jadi satu departemen yaitu K2. Jadi di setiap acara rohani itu di olahraganya ikut serta. Seperti kemarin prokja kita pertama yaitu buka bersama. Itu prokja kita pertama yaitu buka bersama. Itu yang sudah sukses dilaksanakan pada bulan Maret kemarin. Itu untuk panitia pelaksanaan itu yaitu dari K2 sendiri
maupun dari anggota Himatex. Nah di situ kan kita nggak mungkin dong menggunain rohani aja, jadi kita menggunakan olahraganya juga untuk menyukseskan acara sebesar itu. Acara ini nggak mungkin jalan untuk satu rohani saja, apalagi acara ini gede betul loh. Kita menyangkut ke alumni maupun dosen kita, dosen yang pada hari itu Bu Rektor sendiri datang. Jadi ya cara balance-nya itu dari setiap kegiatan baik fisik maupun spiritual semua ikut gabung, semua ikut serta gitu. Jadi antara fisik dan spiritual ini tetap balance dan tetap jalan bareng-bareng gitu ya, Kak. Iya. Oke. Cukup atau ada tambahan, kita lanjut ke pertanyaan ketiga aja, Kak. Oke. Di pertanyaan ketiga ini ada nilai apa yang kalian tanamkan melalui kegiatan kerohanian dan keolahragaan? Di keolahragaan pastinya sportivitas gitu kan. Kita di olahraga itu gimana sih cara kita biar sportif antar tim gitu kan pastinya. Apalagi kayak olahraga yang bersifat tim itu kayak futsal, habis itu volley, basket itu gimana caranya gitu kan. Selanjutnya itu ada kerjasama pasti untuk apa sih ya? Untuk membangun Membangun sebuah tim itu kan nggak mudah gitu kan pastinya. Yang pasti ada ego pasti di sana kan. Nah, terus tuh ada lagi disiplin pastinya. Kalau kita nggak disiplin ya mungkin kalau misalkan untuk lapangan kan nggak kita aja sih sebenarnya yang nyewa ya kan. Sebenarnya ada juga dari yang lain gitu kan. Untuk kerohaniannya sendiri kan yang pertama ada keimanan. Keimanan itu kita meningkatkan hubungan spiritual kepada Tuhan Maha Esa. Nah itu yang ada pada acara-acara kita kemarin yang udah terlaksana, yaitu ada Uber, kita meningkatkan keimanan. Terus ada Peruri itu yang dilakukan oleh umat Kristiani. Kemudian ada disiplinan ibadah. Itu kita membentuk kebiasaan menjalankan ibadah secara teratur. Kemudian ada empati dan kepedulian sosial. Nah, itu juga ada dari program kami, yaitu Jumat Kasih dan Sipil Peduli. Seperti di Jumat Kasih, kita melakukan penarikan atau sumbangan kasih dari mahasiswa teknik sipil dari kelas ke kelas yang lain yang akan disumbangkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kami juga menyumbangkan kepada masjid-masjid mastek ataupun masjid-masjid terdekat. Mungkin itu aja dari K2 ya. Sebenarnya terima kasih banyak udah nyempetin waktu nemenin kita di sini untuk langsung jawab pertanyaan-pertanyaan dari civilizers mengenai Departemen Kerohanian dan Keolahragaan. Nah, oke, seru banget ya barusan, tapi tahan dulu karena perjalanan kita masih berlanjut. Siapin telinga dan pikiran kamu karena kita bakal dengerin langsung jawaban-jawaban dari departemen yang katanya paling kreatif. Nah, langsung aja kita ngobrol bareng Departemen Media dan Informasi. Nah, sekarang kita udah ditemenin sama departemen yang ketiga, yaitu Departemen Media dan Informasi. Nah, boleh nggak nih Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari civilizers, boleh nggak nih kenalan dulu dengan siapa, nama, dan jabatan di Himatex itu sebagai apa? Oke, kenalin, nama gue Lion. Di sini gue sebagai Kepala Departemen Media Informasi Himatex periode 2025. Halo semuanya, kenalin gue Zahwa. Gue di sini sebagai Sekretaris Departemen Media Informasi periode 2025. Nah, kemarin kan di sosial medianya Himatex itu udah masa Q&A ya untuk civilizers, tanya-tanya departemen-departemen yang ada di Himatex. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kepo-kepo nih sama Departemen Media dan Informasi. Kayaknya langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama mungkin ya Kak? Boleh. Nah, di pertanyaan pertama ini ada bagaimana proses kreatif dalam pembuatan konten dari ide sampai publikasi. Boleh nggak nih Kak ceritain ke civilizers itu prosesnya gimana sih? Oke, mungkin gue izin jawab dari pertanyaannya. Jadi untuk proses publikasi dan editing segala macam ini, kita ini pertama buat timeline dulu. Jadi di bulan-bulan ini tuh kita catat ada proja-proja apa aja dari departemen lain, terus ada peringatan-peringatan dari besar apa aja. Nah, mulai dari situ kita bisa nih bagi-bagi job buat siapa aja yang bakal handle buat editing, buat banner, buat konten segala macam.
Nah, untuk prosesnya kita pertama pasti cari referensi dulu. Nah, untuk referensi ini kan luas banget. Kita bisa lihat dari sosial media, dari Instagram bisa, dari TikTok bisa. Kadang juga kita pakai Pinterest juga untuk cari referensi-referensi. Nah, setelah itu untuk konten-konten kreatif kayak yang di TikTok, kayak yang di YouTube, itu dari media informasi sendiri ini juga udah punya PJ-PJ masing-masing. Jadi kita tinggal mengkoordinir aja dari PJ-PJ-nya buat konten apa yang bakal mereka buat dalam bulan-bulan ini. Itu sih. Gitu aja mungkin prosesnya mulai dari ide sampai publikasi gitu ya, Ya. Kak. Jadi karena ada PJ-PJ mungkin lebih terstruktur aja gitu ya. Kita selalu ngelibatin semua di anggota Departemen Media Informasi sih, biar semuanya ngerasain gitu, nyari ide, terus nguploadnya, juga nge-tag kontennya, segala macam. Kita semua pengen ngelibatin semua anggota Departemen Media Informasi ini buat terlibat gitu. Ya, biar lebih punya pengalaman gitu mungkin ya. biar nggak stres sendirian doang. Nah, kalau ngomongin stres mungkin kalau anak media informasi butuh referensi ide konten yang luar biasa kan mungkin Kak. Pernah nggak sih Kak kehabisan ide konten terus itu ngapain tuh, caranya gimana tuh gitu? Udah kehabisan gitu kan, tapi dikejar-kejar deadline mungkin gitu. Ya pastinya pernah ya, karena mungkin ada di bulan-bulan tertentu yang memang padat banget program dari departemen lain, dan kita juga kan nggak cuma ngurus hima nih, kita juga ada akademik, jadi kita juga harus bisa bagi spare waktu untuk hima, bagi untuk akademik, dan untuk kehabisan ide tuh pasti ada. Untuk cara gimana kita ngatasinnya tuh kita pasti saling tukar pikiran lah antar anggota. Kita juga ngikutin tren-tren terkini nih, misal ada tren apa yang lagi booming dan sekiranya kita bisa terapin buat di konten-konten kita pasti coba bakal terapin itu. Kalau untuk Zawa gimana? Ada tambahan lagi nggak? Iya pasti pernah sih, mampet ide itu pasti pernah. Tapi ya lagi kan ide itu kan bisa datang dari mana aja kan. Bisa lagi diem doang tiba-tiba ada ide. Biasanya kalau gue sendiri sih kalau datang ide itu gue simpan. Jadi kalau lagi scroll sosmed, IG atau TikTok, kalau misalnya ketemu postingan yang emang menarik nih bisa dipakai referensinya, biasa gue simpan terus gue share ke yang lain, gimana bagus nggak kalau kita remake segala macem. Terus kalau udah dapet ide pun juga nggak yang kayak bikin sendiri, diinin sendiri, pasti ada yang kita modif segala macem, kita tukar pikiran, lagi-lagi tukar pikiran sih, diskusi, biar karena kan kalau hal-hal kayak gini tuh kan nggak tergantung selera ya. Benar-benar. Biasanya jadi kalau kayak gini-gini tuh nggak bisa cuman pakai satu orang gitu, harus pakai selera orang lain gitu, biar kepalanya opini itu banyak gitu. Benar. Itu sih kalau dari gua. Jadi intinya tuh tukar pikiran lah ya Kak, intinya komunikasi. Nah, karena tadi udah proses kreatif, terus kehabisan ide gitu kan Kak. Nah, di terakhir ini boleh nggak nih ceritain sedikit ke Civilizers Apa tuh? keluh kesah menjadi PDD. Nah, gimana Kak? Mungkin untuk kalau kesah jadi PDD, ya mungkin kalau kita jadi PDD ini kan banyak nih kegiatan-kegiatan di luar jam kuliah kayak di Sabtu Minggu nih. Jadi kita tuh pasti kemakan waktu lah dari kita sendiri juga di Sabtu Minggu nih buat ngeluangin untuk jadi PDD di acara-acara. Belum juga kalau kita ada yang minta tolong buatin desain banner, buat sertifikat segala macam, itu juga kita kadang ngedesainnya pun pasti sampai malam segala macam gitu kan. Nah itu juga belum tentu di ACC sampai mereka. Apalagi revisian ini juga ya lumayan banyak kadang, jadi cukup melelahkan untuk jadi PDD. Kalau Jawa gimana? Cukup melelahkan betul, tapi namanya juga tanggung jawab nggak sih? Benar, Semua benar apa banget, ada tanggung jawabnya, apa sih semua departemen juga capek. Benar Jadi setiap tugas tuh pasti ada capek-capeknya juga, cuman ya lagi-lagi tanggung jawab. Ya tapi seru sih sebenarnya, walaupun revisiannya banyak dan lain-lain, terus belum dokumentasi kita muter-muter juga kan, muter-muter itu juga pasti capek juga, cuman ada rasa satisfying-nya juga gitu kalau udah selesai ke ACC, ke upload gitu kayak happy gitu. Itu sih kalau dari gua. Nah, mungkin ya nambahin untuk kalau bisa jadi PDD itu tadi, ya mungkin biar kita ngurangin rasa capek itu juga kita harus gimana ya, enjoy dalam ngejalanin itu. Jadi kita di media informasi ini sebisa mungkin nimbulin rasa nyaman lah, jadi kita nggak terlalu capek waktu ngejalanin kayak PDD segala macam. Benar. Emang itu sih paling penting, biar nggak pusing sendirian, biar nggak capek sendirian. Nyaman gitu ya. Nyaman dia. Ya paling minusnya kalau ada foto bareng ya Kita nggak ikut kita di balik layar teman-teman. Betul. Sedih ya saudara Kak. Habis kegiatan juga kita masih di belakang layar Betul. ngidip-ngidip dan lain-lain. Nah, Civilizers, di podcast Obras ini kita kerjasama loh sama Departemen Media Informasi. Boleh nggak sih Kak kasih pendapat untuk podcast Obras kali ini?
Gimana Kak? Boleh, siapa duluan? Kalau dari gua obras seni ya sesuatu yang fresh lah, karena kita juga di media informasi kan punya YouTube Himatex dan obras ini bakal rencananya kita publikasi di YouTube. Nah kita juga kan ada target bulanan nih untuk YouTube, jadi ngurangin beban kita lah buat mikirin konten apa yang bakal diupload tiap bulan karena ada obras ini. Benar. Kita juga mungkin bisa orang-orang di luar sana yang belum kenal Himatex bisa lebih tahu lagi Himatex itu ada apa aja, terus isinya ada apa aja, itu sih. Ya senang sih sama obras ini karena kan ini baru juga, terus kita juga nggak kerja sendiri kan, juga kita kerja sama departemen Hulu juga, jadi ya seru biar apa ya, Punya pengalaman baru mungkin iya, ya. terus informasi-informasi di Himatex juga bisa kesebar ke khalayak gitu. Iya, jadi kekepoan civilizers ya kan, apalagi Betul. kaum luar tentang Himatex ini bisa tersampaikan kurang lebihnya dari podcast Obras ini. Nah, seru banget kan ngobrolnya. Serunya terima kasih banyak Kak udah jawab, udah jelasin kekepoan civilizers tentang Departemen Media dan Informasi yang katanya PDD itu udah bisa seumur hidup ya Kak ya. PDD sekali udah bisa Udah jalan keluar. Oke, peran komunikasi telah bersama. Kini saatnya kita menyoroti bagaimana kualitas sumber daya manusia dikembangkan melalui program-program dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah departemen yang terakhir, yaitu Departemen PSDM. Nah, sekarang kita udah ditemenin sama departemen terakhir di episode kali ini, yaitu Departemen PSDM. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak nih Kak kenalin dengan siapa, nama, dan jabatan di Himatex ini sebagai apa? Sebelumnya, kenalin nama gue Nando Amanda Putra. Di sini gue sebagai Kepala Departemen PSDM. Kenalin semuanya, nama gue Ayu Aprida. Di sini gue sebagai Sekretaris Departemen PSDM. Nah, oke, karena kemarin Himatex itu udah nyebar Q&A di sosial medianya. Ada beberapa pertanyaan yang kepo nih tentang Departemen PSDM. Oke, kita langsung aja mungkin ya Kak, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Nah, di pertanyaan pertama ini ada, bagaimana proses mentoring atau kaderisasi berjalan sejauh ini? Bisa ceritain nggak Kak, biar si villagersnya tahu gitu. Baik, jadi gue akan jawab pertanyaan ini. Mungkin sejauh ini untuk proses mentoring atau kaderisasi ini masih berlangsung di tahap persiapan karena ini angkatan 25-nya belum Belum resmi masuk. belum resmi masuk. Jadi kami masih mempersiapkan konsepan dan kepanitiaan. Dan untuk sejauh ini untuk kepanitiaan dan konsepan itu sudah matang. Mungkin ada sedikit revisi tambahan dari abang-abang karena kemarin sudah dilangsungkan sharing dengan angkatan 2021. Jadi gitu. Jadi tinggal pelaksanaannya aja mungkin ya Kak, karena kebetulan angkatan 2025 juga belum masuk dan belum bergabung gitu Karena ya. belum semua jalur kan belum ada. Benar. Iya. Oke. Kalau di pertanyaan kedua ini ada untuk PSDM, kayaknya ini dari civilizers langsung nih ya. Untuk PSDM, kira-kira sanggup nggak kalian buat makrab yang konsepnya kayak kemah? Itu gimana tuh Kak tanggapannya Kak tentang pertanyaan ini? Ya. Mungkin dari PSDM sendiri itu dari awal kepengurusan rencananya itu emang ada makrab di luar yang seperti yang di pertanyaan ini tadi. Dan untuk kesiapan dari PSDM itu sendiri udah pasti siap. Mungkin itu tergantung dari atasan. Nanti gimana ACC dari atasnya aja. Ya mungkin dari dosen pembinanya, dari abang-abang juga mungkin ada saran juga kan dari kita. Masih kita tampung sarannya. Sejauh ini dari kita pribadi dari PSDM mungkin udah siap untuk menyanggupi adanya malam keakraban nanti. Untuk bertemanya kemah gitu kan. Ya. Dari kami sih sudah siap. Tinggal menunggu ACC dari angkatan atas atau dosen-dosen mungkin ya Kak ya gitu. Ya, dan pertanyaan terakhir ini ada, apakah Departemen PSDM ini hanya tentang kaderisasi? Boleh nggak Kak ceritain ke civilizer sedikit tentang PSDM, apakah emang tentang seputar kaderisasi atau lebih dari itu gitu Kak? Boleh nggak? Untuk PSDM sendiri itu tidak hanya tentang kaderisasi, ada banyak kegiatan yang dilaksanakan. Mungkin ada beberapa prokja, ada 7 ya Mbak? Iya betul, ada Ya. 7 prokja. Ada nggak hanya tentang kaderisasi, ada juga tentang pengembangan karakter untuk anggota, ada juga tentang sosial kayak supporteran gitu, parade, dan ada juga ya arakan dan masih banyak lagi. Kayak upgrading itu kan Ya.
yang apa sih membuat kita semakin dekat kan, semakin solid, semakin akrab antar angkatan. Nah, itu sebenarnya salah satu program kerja yang paling kita unggulin untuk pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi sebenarnya bukan tentang kaderisasi aja kan kayak gitu PSDM ini gitu ya, Iya, Bang. benar. Fokusnya juga di dalam internal mahasiswa itu sendiri gitu. Oke, ada tambahan mungkin untuk civilizers dari Departemen PSDM sendiri? Sikadeo. Pokoknya untuk kalian apa buat maba boleh. Boleh, apalagi buat maba gitu kan yang mau gabung nih. Ini lo Departemen PSDM-nya gimana nih? Buat mahasiswa baru jangan lupa nanti dipantau terus Instagram Himatex untuk perkembangan PKKMB jurusan. Pokoknya selalu stay tune di Instagram Himatex. Nah, berarti untuk maba harus tonton nih podcast ini ya, Kak ya. Nah, karena kita udah di penghujung dan ini termasuk departemen terakhir dari episode kali ini. Itu dia obrolan kita di episode kali ini. Terima kasih banget buat kakak-kakak. Terima kasih Kak Nanda dan Kak Ip udah cerita-cerita, udah temenin kita untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang seputar Departemen PSDM. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa ngasih gambaran, inspirasi, dan semangat baru buat kalian semua, khususnya buat civilizers. Nah, jangan lupa pantengin terus sosial media Himatex biar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru dari episode sekarang dan sebelumnya. Dan kalau ada topik yang kalian pengen kupas bareng kita, boleh langsung aja kirim saran ke Instagram atau sosial medianya Himatex. Oke, aku Salwa izin pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya, yaitu di episode podcast Obras Kupas Tuntas.